Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Raditya Fatur Rahman dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Raditya Fatur Rahman, saya Afnisa, Jatuh Graha, dan Najwa Aulia Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan materi strategi promosi makanan asli khas daerah. Saya Najwa Aulia Salsabila dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian dan tujuan promosi. Pengertian promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah pengertian promosi menurut para ahli, diantaranya 1. Harper Boyd. Menurut Boyd, definisi promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. 2. Swasta. Menurut swasta, pengertian promosi adalah persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 3. Boon and Kurtz. Menurut Boon dan Kurtz, definisi promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. 4. Ciptono. Menurut Ciptono, arti promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 5. Kotler. Menurut Kotler, pengertian promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan kom. 6. Gito Sudarmo. Menurut Gito Sudarmo, pengertian promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Dengan demikian, promosi adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Dan untuk selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah tujuan promosi. Tujuan promosi adalah sebagai berikut. Pertama, merangsang pembelian kembali. Kedua, mendapatkan para konsumen baru. Ketiga, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Keempat, komunikasi yang terjalin dalam promosi penjualan tidak hanya komunikasi satu arah. Kelima, meningkatkan performa kerja perusahaan. Keenam, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Saya Seila Afnisa, absen 34, akan menjelaskan beberapa manfaat dari kegiatan promosi. Beberapa manfaat dari kegiatan promosi yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi yang tepat, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi persaingan pasar tersebut, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Jenis-jenis strategi promosi yang pertama adalah periklanan atau advertising, yaitu sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media massa yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain sebagainya. Kelebihan dari strategi promosi ini yaitu cakupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak maupun media siar. Dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk. Dengan membuat iklan yang baik dan menarik, perusahaan mampu membuat produknya lebih tampil
memberikan kesan yang lebih beda dan lebih menarik dari produk lain, membantu memperkenalkan fitur baru suatu produk, mempermudah penyampaian informasi mengenai suatu produk. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak bosan melihat iklan yang itu-itu saja. Seringkali, iklan ini hanya akan diabaikan. Strategi promosi yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud dari kegiatan promosi penjualan adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Strategi promosi yang ketiga adalah penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Kelebihan dari strategi promosi ini, pertama, terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representatif. Kedua, calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin diketahui kepada sales representatif. Jadi, calon konsumen terhindar dari ketidakjelasan informasi produk. Ketiga, calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa membeli produk tersebut karena telah berhadapan langsung dengan penjual dan tidak enak untuk menolak. Keempat, pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang handal. Kekurangan dari strategi promosi ini, pertama, cara promosi ini menguras waktu dan tenaga yang sangat banyak, beralih dari calon konsumen yang satu ke calon konsumen lainnya. Kedua, seringkali setelah penjelasan yang panjang lebar, dan karena sales representatif tidak terlalu persuasif, calon konsumen pergi dan tidak jadi membeli. Ketiga, membutuhkan banyak sales representatif yang handal, menguasai, dan mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Keempat, berpotensi menimbulkan masalah etika seperti membohongi calon konsumen yang bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan. Strategi promosi yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau publisitas, yaitu bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Nama saya Janugraha dari kelas 11 MIPA 6, absen 38. Di sini saya akan menerangkan tentang sasaran promosi. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Dengan terperinci dapat disimpulkan bahwa sasaran dari promosi adalah sebagai berikut. A. Para agen dan juga distributor yang bersedia menjualkan produknya. B. Pemerintah yang memerlukan produk dari perusahaan tersebut. C. Mereka yang memiliki kekuasaan dan bisa memerintahkan untuk membelinya. D. Seluruh masyarakat konsumen agar mereka mau membeli produk. E. Para pembeli atau pelanggan dari perusahaan tersebut. F. Para pemakai produk tersebut pada waktu sekarang. G. Masyarakat yang mempunyai daya beli. Dengan adanya sasaran promosi, target pasar yang merasa cocok dengan produk yang ditawarkan, sehingga besar juga kesadaran yang muncul akan produk tersebut. Berikut adalah cara menentukan sasaran promosi dalam sebuah usaha. A. Segmentasi demografi adalah perbuatan sebuah sasaran promosi. Adanya segmentasi demografi adalah hal yang paling dasar dan penting. Beberapa pengelompokan demografi biasanya meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. B. Segmentasi geografi. Segmentasi geografi merupakan sebuah pengklasifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Biasanya hal-hal tersebut melingkupi lingkungan, kode pos, kode area, kota provinsi, wilayah, dan
banyak variabel lainnya. Segmentasi demografi juga memiliki fungsi untuk mengetahui kebutuhan dari para sasaran promosi, yang masing-masing dari mereka berada di wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan bisa dicocokkan untuk karakteristik produk yang Anda tawarkan. C. Segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklasifikasikan sasaran promosi berdasarkan para kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Segmentasi psikologi biasanya dibagi menjadi tingkat-tingkatan tertentu dalam masyarakat, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Dengan menggunakan data yang dapat dari klasifikasi segmentasi di atas, kita bisa melakukan promosi secara online ataupun offline agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Lebih lagi, kita bisa melakukan promosi secara online dengan menggunakan media sosial sebagai perantara, sementara offline dengan menyebarkan pamflet sebagai contoh media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk kita ke sasaran promosi. Mempromosikan rumah makan adalah suatu tahapan yang cukup menantang bagi pemilik restoran atau warung makan. Promosi yang dilakukan haruslah tepat sasaran. Berikut beberapa cara promosi rumah makan yang murah tapi tepat sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty programs. D. Upselling. E. Mengadakan sesuatu acara. F. Email dan mobile banking. G. Blog dan video. H. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik promosi. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari proses pemasaran. Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan produk yang dibuat. Seorang wirausahawan harus mengetahui beberapa strategi penjualan untuk meningkatkan popularitas produk yang dihasilkan. Beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberikan kupon atau coupons. Teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang memberi hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Yang kedua, price off deal atau diskon atau potongan harga. Teknik ini dilakukan dengan memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya potongan harga berkisar dari 10-25%. Yang ketiga, premium and advertising specialties atau promo spesial. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Yang keempat, kontes and sweepstakes, kontes dan undian. Teknik promosi yang dilakukan dengan memberikan hadiah berupa tawaran, kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan atau barang-barang karena membeli sesuatu. Dan yang terakhir, sampling and trial offers, pemberian contoh produk, merupakan teknik promosi dengan memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Beberapa teknik yang digunakan pada sampling adalah satu, in-store atau sampling yaitu pemberian contoh produk dalam toko. Yang kedua, door-to-door sampling yaitu pemberian contoh produk dengan mendatangi konsumen satu persatu. Yang ketiga, mail sampling yaitu memberikan contoh produk melalui jasa pos. Yang keempat, newspaper sampling itu pengiriman contoh produk melalui surat kabar. Yang kelima, on package sampling itu teknik di mana contoh barang disiapkan pada kemasan produk lain, sangat berguna untuk brand target. Yang keenam, mobile sampling itu membawa keluar logo untuk menghiasi mall, area rekreasi, dan pusat perbelanjaan. Yang ketujuh, brand product placement adalah teknik promosi untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara, televisi atau film. Ke-8, rebates atau rabat, yaitu memberi pengurangan harga setelah pembelian terjadi. Yang ke-9, frekuensi.
program yaitu teknik promosi yang mengarah kepada program-program yang berkelanjutan. Yang ke-10, event sponsorship itu menjadi sponsor pada suatu event besar yang menjadi datangnya oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.